Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Podcast angkot menemani setiap hari di jalan ini. Informasi mengalir bebas bersama Taufik Sagwanto. Halo teman-teman Saling Sapa, Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Lama nggak ngangkot, sekali nggak ngangkot, membahas sesuatu yang luar biasa dengan orang yang luar biasa. Episode kali ini saya mendatangkan seorang sutradara yang sutradara film terutama, tapi yang saya salut dari beliau adalah tidak hanya film hiburan seperti Darah Biru Arema 1 dan 2, beliau ya 1 dan 2, termasuk film dokumenter. Dan yang saya ingin pelajari dari beliau ini adalah film dokumenternya. Langsung saja kita sambut sambat the one and only Mr. Topa. Siap. Terima kasih Bapak Topik sudah diajak jalan-jalan, suwikan banget Pak. Iya. Jadi beliau ini kesannya sekarang yang saya tahu kan orang Madura ya. Iya. Keturunan Madura, tapi lama-lama saya lihat ini kayak anak-anak Indonesia Timur ini jadi. Iya, sama kita kakak. Iya, sama kita. Terakhir ngerjain film dokumenter di mana? Terakhir saya bikin dokumenter mensupervisi di 3 tempat, di Banyuwangi, di Blitar, sama di mana? Muncak, di Jember. Jadi 3 cerita dalam satu film dokumenter. 3 cerita film dalam satu tema. Jadi kita jadi kayak trilogi gitu. Trilogi tentang petik laut. Jadi petik laut, ini hal yang mungkin 5, 10 atau 15 tahun lagi nggak akan dibahas orang ya. Iya bisa jadi, sekarang saja kan orang hanya tahu ya petik laut ngelarung gitu saja gitu kan. Sebatas ngelarung dan hiburan gitu ya, dianggap art performance gitu. Nah kemarin kita bikinnya itu menggunakan pendekatan istilahnya personal story gitu ya. Artinya kita memilih subjek-subjek nelayan untuk cerita tentang bagaimana perasaan mereka nyambut petik laut. Jadi di perspektifnya nelayan. Gitu. Kalau di perspektif kita orang modern kan kok aneh sih, alam kok kamu kasih sesuatu yang alam lebih kaya gitu. Kalau di perspektif pelaut kayak gitu itu gimana? Ya kalau secara esensinya petik laut itu kan ucapan rasa syukur ya. Terima kasih kepada laut yang sudah memberikan hidup begitu. Tapi kemudian ada semacam situasi yang tidak sejalan, misalkan karena keadaan hasil tangkapan yang kurang baik, ekonomi yang kurang baik. Tapi ada, ya ibaratnya kalau kita di Muslim itu nek arep priyoyo terus gak duit itu gitu. Oh, bentuk effort ya? Jadi ada effort. Tapi mereka adalah orang-orang yang selalu berupaya untuk menghadirkan petik laut yang terbaik. Positif vibe-nya gitu di tengah banyak kesulitan. Ya saya pikir effortnya sedemikian gede sampai ada petik laut segala macam. Padahal penghasilan mereka itu dibanding pemetik laut modern umpamanya ya nggak ada apa-apanya. Tapi justru mereka yang dapat nggak seberapa, tapi mereka punya effort yang sedemikian gede gitu. Ya artinya kita bisa belajar bahwasanya sekalipun teknologi penangkapan ikan itu sudah maju gitu ya, ada GPS dan segala macam, sudah dikapitalisasi. Tapi poinnya bukan itu. Menurut saya orang-orang yang masih menjaga tradisi itu adalah orang yang menjaga keselarasan. Jadi keselarasan. Ya ngomong keselarasan ini deep sih. Iya, artinya dia tahu sekalipun ada teknologi BMKG misalkan tentang cuaca, tapi mereka tetap akan sangat menghormati kayak Pranoto Mongsonya gitu. Pranoto Mongso ya. Di waktu-waktu tertentu mereka tidak melaut. Meskipun kondisinya baik gitu, dia memilih tidak melaut. Iya, karena bukan hanya faktor keselamatan ketika ada angin atau badai, tapi juga ada nilai seperti memberi kesempatan alam untuk mengembalikan kondisinya ya, seperti tidak dieksploitasi terus. Artinya
hal-hal itu yang kita tangkap dari nelayan tradisional gitu, yang masih menjaga itu, karena ini kan orang berbicara tentang sustainability gitu ya. Cuman caranya malah mereka buat aku jauh real sustainability sih buat aku. Nah, itu karena ada masa di mana mereka membiarkan laut tidak diganggu, biar bertumbuh lagi, biar recovery lagi untuk kemudian diambil. Kalau yang namanya eksploitasi, apalagi memakai alasan ekonomi kan, kalau bisa eksploitasi terus habis Pak. Sampai dan ya bercandanya apa? Di beberapa tempat gejala-gejala itu mulai ada, Mas. Oh, mulai ada. Mulai ada. Eksploitasi habis-habisan gitu. Iya, mulai ada, karena mungkin kalau dulu orang masih pakai layar, pakai dayung, sekarang pakai mesin. Kapasitas tangkapannya makin cepat, makin banyak. Dengan alasan efisiensi dan efektivitas. Ya artinya petik laut itu kembali mengingatkan kita atas nilai-nilai keselarasan itu saja. Benar. Untuk saling jaga lah ya. Itu kenapa dirimu selalu kalau disuruh memilih menyutradarai sebuah film hiburan, fiksi ya, fiksi atau dokumenter? Ya, dulu kan perspektifnya begini, teman-teman tuh banyak, kalau kamu orang fiksi nggak akan bisa ngerjain dokumenter gitu, seakan-akan gitu ya. Oh, seakan-akan ada pos masing-masing yang nggak bisa saling mengintervensi. Atau sebaliknya gitu, karena itu mungkin terkait dengan industrinya juga mungkin ya. Tapi kalau saya selalu memposisikan diri sebagai orang komunikasi gitu ya, seperti Pak Topik lah. Ini kan upaya-upaya kita mengkomunikasikan sesuatu gitu, mengundang orang untuk kita ngobrol. Ada mediumnya podcast, ada mediumnya dokumenter gitu. Nah, kecenderungan saya memang ke dokumenter, meskipun saya masih ngerjakan fiksi, Mas Topik. Tapi di dokumenter itu apa ya? Saya mendapat value yang lebih banyak gitu. Dia termasuk akhirnya selain menjalankan skenario, ya, dirimu juga pasti dapat insight baru di setiap film dokumenter yang dibuat. Pasti. Karena kalau saya bikin dokumenter, ketemu subjek, kita kan ngulik ya. Nah, di situ saya belajar. Ketika ngulik ada sesuatu yang misterius. Nah, dan di situ saya belajar. Setiap orang itu punya keistimewaan, Pak. Oh, gitu. Iya dah. Iya, itu benar. Jadi membuat dokumenter itu seperti kita mengapresiasi mungkin orang-orang yang dianggap biasa, tapi justru ternyata kalau kita gali gitu, ya belajar banyak kita. Kita nggak ada apa-apanya kan. Baru, ya, bahkan dari seorang nelayan yang sepertinya cuma pergi ke laut, pulang. Iya. Bahkan mereka mungkin nggak teredukasi. Iya. Tapi ya tugas dokumenter adalah menggali itu untuk sampai bisa kita mendapatkan nilai yang bisa kita share gitu. Intinya kan gitu. Share value ya. Share value, Pak. Ya. Share value. Maksudku gini. Sekarang aku ada satu pertanyaan yang selalu sebenarnya secara teori dokumenter itu dibagi berapa sih? Kalau secara maksudnya bukan teori, artinya secara ada bentuk kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kalau yang biasa kita tonton di TV, memang di Indonesia itu kan jarang orang mau nonton dokumenter ya. Enggak, aku suka sama kayak baca buku tapi dibacain kayak diceritain ibuku gitu. Nah, itu experience-nya dokumenter kan gitu. Nah, kalau secara bentuk itu sebenarnya ada 5 atau 6 gitu ya. Tapi yang paling kita banyak kenal itu namanya expository, Mas. Expository itu jadi dia eksposisi, betul-betul menjelaskan gitu. Misalkan ini lahir dulu waktu awal-awal dokumenter ketika orang bikin film tentang wildlife gitu. Nah, macan itu kan nggak bisa diwawancara ya, Mas ya? Iya. Iya toh, cerita apa? Cita itu nggak bisa diwawancara. Akhirnya pakailah narasi, voice over itu. Harimau itu sedang apa? Nah, Oke. Tanpa berusaha mengintervensi kitanya. Iya, ya. Ceritain apa adanya dia di alam gitu. Kemudian itu berkembang ke bentuk yang juga banyak kita tonton di National Geographic atau dokumenter pada umumnya. Ketika itu ada sesuatu yang jelas dan kemudian dijelaskan. Itu eksposisi gitu. How to expose gitu. Dan kemudian ada namanya observasional. Kalau observasional itu biasanya untuk penelitian-penelitian antropologi visual gitu. Yang memang tujuannya edukasi ya, pure edukasi ya. Iya, bisa untuk data gitu. Bisa data. Ya lebih luasnya data ya. Jadi pembuat filmnya itu hanya mengobserv saja apapun peristiwa yang terjadi di depannya. Kemudian ada lagi bentuk yang makin tidak populer, ada poetik namanya, yang seperti Iya. Jadi poetik itu tadi beliau sempat ngasih tunjuk ke saya,
menceritakan tentang sebuah kota, tapi nggak langsung kotanya di shoot, tapi dari biasan genangan air yang ada di kota tersebut. Itu. Ini keren, aku pengennya. Kita buat kapan-kapan yuk Malang, Ya. Malang dalam genangan kota, tapi kayaknya bukan genangan air sungai, apa genangan banjir. Ya, nah, kalau dokumenter puitik itu kan ya seperti puisi, pastinya ada makna yang ingin disampaikan. Ya, tanpa berkata-kata sih, tapi indah sih buat iya, aku. Dan itu masih tahun 50-an, di mana itu hitam putih, tapi Betul. aku bisa nangis lihat ini lama-lama gitu. Bisa, iya. Membawa Tapi kita. keren itu idenya tadi, misalkan kita bikin Malang dalam genangan air. asik, shotnya ada itu ya. Iya. Nah, itu inspirasinya dari film Reflection-nya ini, Bebet Tanstra. Iya, keren tuh. Kemudian ada dua bentuk lagi, ada namanya kinoai. Ini panjang saya kalau jelasin, tapi Simpelnya kayak apa? poinnya kalau kinoai itu adalah seperti film di dalam film, Pak. Jadi realitas film dijelaskan bahwasanya itu film gitu. Oke. Ya, saya nggak bisa jelasin. Misalkan gini, salah satu contoh filmnya itu Man with a Movie Camera. Ketika orang itu percaya sama realitas di depan kamera itu menjelaskan lagi ini loh di syuting pakai kamera gitu, kira-kira gitu. Sederhananya gitu. Oh, kayak gini, sampai diwawancara, terus ada orang lagi ngambil gambar bahwa ini pakai kamera ini. Ya, kira-kira gitu. Jadi harus double kamera gitu ya? Ya, ada realitas film yang kemudian diceritakan. Seolah-olah kayak behind the scene, tapi itu utuh satu film. Satu film begitu. Wah, itu keren. Itu Film salah di dalam satu film. Terus treatment. Kurang lebih begitu ya, saya pahami gitu. Ya. Kemudian ada lagi, aduh saya kok lupa. MTV itu biasanya kayak gitu. Ya. MTV itu kuat biasanya kalau mereka cerita tentang artis, dia lagi tanda tanganin foto cowok apek, terus di sini masih di syuting setiap dia ini, terus ada orang ngambil realitanya. Terus ada lagi namanya interaktif dokumenter, Pak Taufik. Nah, ini Pak Taufik cocok kalau bikin interaktif dokumenter. Maksudnya? Misalkan gini, salah satu tokoh interaktif dokumenter itu namanya Michael Moore ya, yang terkenal di Amerika itu. Dia bahkan bisa merubah. Pernah nonton film itu nggak? Yang tentang WTC apa? Oh iya. Nah, itu video-videonya yang menginvestigasi itu salah satunya namanya Michael Moore. Jadi dia seperti reporter, Pak. Tapi nampak merepotkan sesuatu. Dia mengajak penonton untuk menelusuri itu. Ayo kita ikut menemui ini, kita ikut. Dia seperti investigasi ya. Seperti investigasi. Tapi Michael Moore ini cukup bisa mempengaruhi bahkan kebijakan. Bahkan kebijakan, Pak. Aku percaya. Film, buku, sastrawan, sama pemikir yang mau menuliskan pikirannya itu tidak hanya merubah 1-2 orang audiens, tapi bahkan sebuah peradaban bisa belok gitu. Iya. Kalau buat aku sih seperti itu. Nah, artinya kan kemudian dari banyak bentuk dokumenter itu, kalau sekarang ini sudah hybrid ya. Jarang kita menemukan ada satu bentuk utuh, ini ekspositori ada. Tapi rata-rata sudah hybrid mix bentuk itu tadi, ada pendekatan puitiknya dan segala macam. Tapi sebenarnya menurut saya poinnya adalah selain tadi soal value tadi, Pak. Kemudian ada nilai lain yang kemudian yaitu tadi dokumenter itu bisa kita pakai untuk mengamati sebuah persoalan dan mengembalikan pada tatanan yang kita anggap ideal gitu. Dan banyak teman-teman yang juga bikin dokumenter, menghadirkan data-data agar mengkritisi sesuatu untuk mengembalikannya pada kondisi ideal ya. Iya, kira-kira gitu. Sama yang seperti bilang. Buat aku luar biasa karena kita seringkali menemukan ruang buntu ketika kita berusaha untuk memaksa orang membaca, memaksa orang untuk memahami sesuatu yang mungkin sudah carut marut gitu. Dan aku yakin film itu media film itu bisa mengurai itu sih. Iya, artinya mungkin ini experience yang berbeda saja gitu karena bentuknya adalah gambar sama suara gitu. Betul. Jadi saya pernah baca buku Hitler, Pak, tapi belakangan saya di Netflix lagi nonton dokumenter Hitler gitu. Ternyata pemahaman saya karena dibantu visualisasi ya, jadi utuh gitu loh, tentang bagaimana perjalanan Hitler, kemudian bagaimana dia masuk ke militer. Mein Kampf. Saya lupa judulnya. Perjuanganku. Bukunya dia. Biografinya ya. Iya. Mein Kampf ya, Mein Kampf itu bacanya ya. Nah, kemudian ketika saya nonton filmnya,
Oh, imajinasi saya lebih terbuka gitu ya, karena ada. Tapi aku ada bercandanya sih kalau soal Hitler. Ada kata Hitler dulu lukisannya dibeli banyak orang, Iya. karya seni beli orang, mungkin tidak ada perang dunia kedua. Asik, bisa jadi ya. Dia hanya seniman yang terluka aja, nggak menemukan Iya. media untuk berkarya. Iya, kayak Joker Pak ya. Ya, akhirnya dia mencari media yang lebih besar, nggak taunya itu namanya perang dunia kedua. Medium aktualisasi dirinya kan, Iya, Pak ya. iya. Makanya sekecil apapun karya teman kita apresiasi. Iya, betul, Takutnya Pak. ketika kita tidak mengapresiasi karya dia, dia mencari media lain dan itu bisa membahayakan umat manusia. Iya, iya. Oh ya, terus ini Pak yang pengen saya sampaikan juga, kadang kan kita masih suka bingung ya, yang mana produk dokumenter, mana produk jurnalis gitu ya. Ini kan sekarang soalnya iya. jurnalis berkedok dokumenter. Bukan berkedok lah, mungkin cara kerjanya saja ya. Kalau secara profesi sebenarnya kalau di Indonesia baru populer lagi istilah namanya dokumentaris tahun 2019 lah. Ya, Eagle Dokumenter Metro. Ada Metro namanya ada. Asosiasi Dokumenter. Enggak, kalau aku sih orang awam ya. Oh, iya. Jadi aku lihatnya dokumenter itu dilombakan ya di Eagle Dokumenterinya Metro. Salah satunya ya di situ Ya, ya. tapi kalau sekarang lihat dokumenter ya ngeri-ngeri, kayak Watchdog itu sampai jadi referensi pemerintah itu. Iya, ya. Kalau Watchdog sudah gerak berarti kita sedang nggak kebaik-baik aja. Ya, artinya sampai bisa segitu artinya. Iya, Ketika memang layak Watchdog sebahaya itu karena memang dia penelusuran datanya emang nggak bisa dilawan. Iya. Cuman emosi sama kekuasaan yang bisa mengkanter Iya. mereka. Nah, disitulah kadang ketika di kerja jurnalis kan kita harus cover both side ya Pak ya. Harus menjalankan secara objektif dari dua pihak kan, Betul, itu prinsip betul, jurnalisme. betul. Tapi kalau di dokumenter Pak, poinnya adalah keberpihakan. Oh, memang berpihak ya. Iya. Baru nyadari aku baru realize bahwa dokumentari itu harus berpihak. Harus berpihak. Karena memang Anda bawa pesan. Kalau media nggak boleh berpihak. Minimal dua sisi sama-sama boleh ngomong. Cover both side. Ya. Cover both side. Jadi side-nya harus benar-benar Benar. adil. Tapi kalau di dokumenter memang harus ada keberpihakan, tegas gitu. Standing point-nya harus Enggak, tegas. berarti aku kalau mau buat film yang dokumenter harus tahu kalau aku berarti punya rencana di balik itu. Iya, makanya kan kalau katanya si Willem Herzog itu dia bilang the fact is not constitute the truth katanya. Artinya The fakta, iya, itu tidak mesti sejalan dengan kebenaran. Gampangnya fakta itu belum tentu kebenaran ya. oh iya sih. Iya nggak? Iya, iya. Fakta itu kan apa yang bisa kita lihat secara empiris, kita dengar. Enggak, kalau buat aku sih sederhananya what you look and what you hear it's mind belief. Nah, Tapi nggak sesederhana itu ya, sebenarnya itu. Artinya fakta dan kebenaran itu beda. Ya fakta, ya kebenaran melebihi itu. Iya. Apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi kan. Nah, kalau ngomong dengan para pelaku itu kita akan tambah cerdas ya Pak. Saya juga cerdas Pak, ngobrol di angkot ini Pak. Ini rencana mau mana? Sedang biru Pak ini Pak. Kita kalau perlu ini kan ke Oh sorry Mas, saya mau potong sebentar ya. Iya. Saya pengen tahu sekali, mungkin Pak Taufik tahu ini baru. Kalau ongkos angkot itu berapa sekarang Pak? sekarang 5.000 kalau orang biasa. Itu terminal ke terminal. Sekarang hampir nggak ada terminal ke terminal. Oh. Mereka itu tahu banget kalau mau ke terminal dia harus bayar lebih. Berapa Cak? 7.000 Cak yo? Ya, itulah. 7.000 kalau terminal. Kalau jauh dekat 5.000, anak sekolah 3.000. Ayo kapan-kapan bikin dokumenter angkot ini. Loh, malah sebenarnya aku itu pengen kita berdua bukan dua dokumenter ya. Kan angkot di Malang itu kan nyaris warnanya biru semua. Ya udah kita random naik di situ, kita nanti jam 12 malam kita berakhir di mana? Oh ya. Asik kita Seharian berangkat. lost with angkot. Iya. Asik kan? Asik. Kalau di kota lain kan masih ada tanda, ada ini. Kalau di ini kan asal biru aja. Iya benar ya. Oh, tantangan itu Pak. Wasin angkot ya. Lost in angkot. 24 hour lost in angkot. Kita akan berakhir di mana? Nemu angkot kita naik terus sampai berakhir di mana? Tapi saya ingat Pak, saya juga kan pendatang di Malang. Saya mengenal kota ini gara-gara angkot Pak.
Jadi kalau hari Sabtu atau libur, saya selalu meluangkan waktu untuk naik angkot. Begitu konsepnya. Untuk menghafal. Iya, LA itu yang ditakutno ketemu terminal, nggak ganti apa JDM atau apa dulu kan banyak toh. Itu untuk menghafal jalan ya. Untuk ngapal jalan, oh Justru saya kalau pakai angkot malah nggak hafal. Oh bisa mas ya? Nggak bisa. Motor ya? Kalau ke sebuah daerah aku harus bawa motor, menyediakan waktu 1-2 hari baru. Iya. Jadi aku tahu Hamid Rusdi, tahu apa terminal itu ya gara-gara angkot. Masuk akal. Teknologi paling sederhana gitu. Iya. Dan itu rombongan satu kos. Nah, dolan itu sudah dolan kalau zaman dulu ya. Iya. Sekarang nggak cukup dolan itu seperti itu. Iya. Apalagi gensi yang lemah-lemah ini. Mungkin Siap. episode kali ini aku cut segitu karena udah banyak insight yang sampean berikan. Siap, Takutnya aku terima kasih. muntah. Cuman bisa ngasih rangkuman nggak episode kali ini yang menarik apa? Terus yang pengen sampean share kepada teman-teman yang mencintai film dokumenter itu apa? Iya. Intinya semua orang hari ini adalah pembuat film Oke. dengan medium HP-nya. Yes. Tinggal apa kalau kita mau bikin dokumenter gimana? Ya kita belajar teknik storytelling saja. Belajar teknik storytelling aja. Karena film itu intinya storytelling. Kalau filming itu kan merekam dengan kamera, dengan HP. Oh, jangan sekedar filming. Iya. Tapi ada storytelling. Yes, sudah itu. Mulai dari perkenalan, terus Ya apa? perkenalan, isu, kemudian konflik, klimaks, konklusi Itu atau kan- klimaks anti klimaks. Ya, itu kan storytelling. Ketika Iya. menggunakan prinsip itu, ya sudah itu kita anggap bahwa namanya itu memenuhi syarat film dokumenter menurut saya. Wow, sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Cuman kadang kita yang nggak sederhana dan ribet sama. Filmingnya pun nggak ribet kan, pakai Ya, HP. dan. Jadi barang gitu. Ya mungkin ini menginspirasi, semoga episode kali ini menginspirasi. Terima kasih, next saya undang lagi ya. Siap Pak Taufik. Mantap ini luar biasa. Asik. Makasih teman-teman. Semoga tayangan ini memberikan insight penuh, manfaat luar biasa. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.